kawasan Tenaga Baru 4, Malang inilah Radio Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Saudara yang diberkati Tuhan dan dikasihi, selamat datang dalam program siaran spesial Obras Obrolan Santai. Ya, pastinya obrolan yang membahas tema-tema yang menarik dalam kehidupan kekristenan. Kita akan menjelajah makna, simbol. Kemudian hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang Yesus batu karang yang teguh. Seperti kita ketahui bahwa batu memiliki banyak makna di dalam Bible kita. Dan membawa pesan-pesan kuat, pesan-pesan penting seperti fondasi, kekuatan, perlindungan, iman, dan lain sebagainya. Baik, tidak berlama-lama, mari sama-sama kita memahami bagaimana kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Yang seperti batu karang yang kokoh teguh menjadi dasar benteng tak tergoyahkan. Amin. Bersiaplah dan renungkan dengan sangat mendalam ya. Bagaimana Kristus memperkuat Anda dalam kehidupan. Baik, kita mulai dari yang pertama, batu. Siapa yang tidak tahu batu? Ya, batu sering kita jumpai, batu kecil, batu besar, gunung batu, dan lain sebagainya. Di awal sebagai anak-anak kita tertarik dengan sebuah kisah tentang Daud. Ketika Daud mengalahkan Goliat dengan batu yang kecil yang dipilihnya dari dalam kali. Kemudian dengan umbannya dia melemparkannya dan swing. Tepat di dahi daripada Goliat sang raksasa. Itulah awal mula kisah Daud mengalahkan Goliat. Tetapi tahukah kita, batu bukan sekedar batu. Dia akan jadi batu biasa ketika tidak ada kuasa kekuatan Elohim, kekuatan Adonai Elohim, kekuatan Yahweh yang kita kenal menjadi nama Bapa di surga. Betul ya? Jadi yang pertama, batu itu sebenarnya ya menunjukkan kekuatan dan fondasi di dalam iman kita. Kenapa saya katakan batu adalah sebuah kekuatan atau fondasi? Makna daripada batu digambarkan sebagai simbol kekuatan atau fondasi yang kokoh. Ini bicara soal bagaimana kehidupan kita di dalam kekristenan, kepercayaan kita kokoh, merupakan sebuah fondasi bahwa Yesus adalah sebagai batu karang yang kuat dan menjadi fondasi utama. Nah, sebenarnya kita dapat melihat contoh gambaran yang banyak sekali terlihat di sekitar kita ya. Seperti batu yang diambil untuk sebuah fondasi bangunan. Dia akan menjadi bangunan yang kokoh karena fondasinya kuat. Fondasinya batu. Tapi jika fondasi itu hanya pasir atau tanah saja, maka Bible juga menuliskan jika seseorang bijaksana membangun rumah di atas batu karang yang teguh, ketika datang angin, ribut, hujan, dan banjir, maka tetap kokoh tidak roboh. Itulah fondasi batu. Tetapi orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir tanpa alas fondasi yang kuat. Akibatnya adalah rumah itu roboh ketika angin, ribut, banjir menerjang dan parahlah kerusakannya. Jadi kita dapat memahami bahwa batu di dalam kekristenan punya simbol, ya, metafora yang sangat menarik. Kenapa Tuhan menempatkan mengambil gambaran batu? Nah, memang kita butuh kekuatan ya, sekeras batu harusnya kita punya keyakinan kepada Tuhan, tidak goyah. Mungkin ada badai, mungkin ada persoalan yang menghantam Anda bagaikan angin ribut. Mungkin juga bukan angin tetapi banjir, mungkin juga gempa bumi. Dan banyak persoalan kita gambarkan seperti tadi, angin ribut, ya, banjir, hujan deras, dan lain-lain sebagainya. Siapa yang tidak punya persoalan yang berat? Pasti kita semua punya persoalan. Pesan yang penting di dalam Bible kita, ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, Petrus, Simon, engkau adalah Petrus, batu karang, ya. Dan aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan kata lain, Yesus sedang bicara kepada muridnya Petrus, bahwa awalnya namanya tuh Simon, buluh yang terkulai, tetapi digambarkan sebagai batu karang yang teguh, menjadi kuat di dalam Kristus. Tetapi makna yang kedua juga bicara soal gunung batu atau Petra. Ya, gunung batu yang besar.
Mungkin ada Petrus, ya, batu yang kecil, tetapi ada Petra yang bicara soal gunung batu. Jadi, jika batu yang kecil berada di gunung batu, menjadi bagian di dalam gunung batu, maka Simon yang kecil yang merupakan buluh terkulai, dia akan berubah menjadi Simon yang kuat karena berada di dalam Kristus. Amin. Nah, ada kalimat-kalimat penting yang kita bisa pelajari dan sangat bermakna. Contohnya, seperti batu yang kokoh, iman di dalam Kristus membangun fondasi yang tak tergoyahkan. Jadi pesannya adalah yang pertama, kuat di dalam Kristus, ya, menjadi batu fondasinya Kristus, dan kita akan kuat. Kita akan tersusun menjadi bangunan yang hebat. Apalagi, iman pada Kristus adalah batu karang yang menguatkan hidup kita. Nah, benar ya, iman dalam Kristus itu menguatkan hidup kita. Kita akan mudah jatuh. Ya, kita akan mudah putus asa. Mungkin kita jatuh karena kesalahan keputusan kita. Mungkin kita putus asa karena kita telah mencoba dan gagal. Mungkin kita kecewa karena doa kita mungkin belum dijawab. Tapi jika Kristus menjadi fondasi yang teguh, seberapa lama doa kita dijawab, kita tetap kuat. Seberapa besar badai menerjang kita, kita tidak bisa tergoyahkan. Yang setuju katakan amin. Nah, bagi Anda yang menyaksikan program podcast ini, sudah dapat menuliskan di kolom chat. Ya, katakan, Kristus Yesus membuat aku kuat sekalipun badai datang menerpa hidupku. Nah, seperti batu yang merupakan fondasi bangunan, demikian pula Yesus Kristus menjadi fondasi kita. Poin yang kedua adalah bicara soal batu adalah pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter itu lewat pengorbanan, lewat proses. Saya mengalami proses demi proses untuk bisa menjadi seperti sekarang. Ya, seorang yang sukses dalam bisnis, dia mengalami proses jatuh bangun sampai dia menemukan sistem yang tepat dalam dia bekerja dan melakukan usaha. Dalam kehidupan kekristenan, kita tidak akan mungkin seperti langit hanya langit tidak selalu hanya berwarna biru. Lautan tidak selalu tenang, tetapi kadang gelombang. Langit bisa yang berwarna biru berubah menjadi putih, bahkan tertutup awan gelap. Keadaan kita mungkin seperti itu. Tetapi poin yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa batu juga merupakan sebuah proses kehidupan karakter kita. Di bulan ini karakter kita harus seperti apa? Great karakter, karakter yang seperti Kristus. Makna simbolisnya itu artinya pembentukan batu alam. Siapa yang tahu batu alam? Batu akik, batu mulia, batu-batu yang luar biasa. Bahkan di Bible ada menuliskan di jubahnya imam besar itu ada batu, ada 12 batu-batu mulia. Itu didapati lewat sebuah proses. Proses alam yang begitu panjang, membutuhkan waktu, membutuhkan tekanan, menggambarkan perjalanan pengorbanan, pembentukan karakter dalam kehidupan Kristen. Jadi bersukacitalah jika engkau masuk dalam pembentukan karakter ini, sebab engkau akan menjadi mulia. Wow, keren ya. Engkau akan menjadi istimewa dan berharga. Batu yang mengalami proses panjang dan menjadi batu yang sangat mahal harganya. Begitu juga karakter kita di dalam Kristus, dibentuk melalui pengorbanan. Ya, bahkan ada istilah dikatakan no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Dan Yesus sudah melakukannya. Sekarang kita tidak disalib, ya. Tetapi kita cukup mau ada dalam sebuah proses dan dibentuk jadi mulia. Ada ayat di dalam Bible juga, ya, diterjemahkan seperti ini. Datanglah kepada Yesus, kepada batu yang hidup. Memang batu itu di awal-awalnya ditolak oleh manusia, tetapi dia terpilih dan dihormati. Itulah Yesus. Dan kita disuruh datang kepada Yesus. Apa maksudnya ayat ini sebenarnya? Ya, sebenarnya ketika batu dibentuk di dalam sebuah tekanan, semakin ditekan, semakin dihancurkan, semakin dibentuk terpilih. Mana yang lebih mulia, mana yang akan bisa bersinar,
maka karakter Kristus seperti itulah akan terbentuk dalam hidup kita. Apakah saya harus susah-susah dahulu, Pastor, baru bisa mulia? Sebenarnya Tuhan tidak menyuruh kita susah. Tuhan hanya mau kita ada dalam proses, bukan untuk susah, tetapi menghasilkan sebuah karya, mahakarya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karakter saya dan saudara sahabat Obras adalah hasil perjalanan panjang. Sebagaimana batu membentuknya dan menjadi sebuah karakter yang mulia dan berharga, seperti itulah proses. Ya, mungkin ada yang dipahat dulu, dipotong dulu, butuh proses pengorbanan panjang menjadi lebih baik dari tangan sang pembentuk. Melanjutkan obrolan kita tentang batu. Nah, berbagai makna simbolis metafora dari batu di dalam Bible, ya kita sedang bicara batu yang dituliskan dalam Bible atau Alkitab kita. Yang ketiga adalah perlindungan atau benteng pertahanan. Ya tentu saja tembok benteng itu dibuat dari batu bro, bukan dari kayu apalagi bambu. Ya kayu digergaji habis dah, dibakar terbakar. Tapi kalau batu, bikin benteng dari batu apalagi berlapis-lapis, wah itu keren, kuat sekali. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan, makna daripada batu sebagai tempat perlindungan atau kota benteng di dalam Kristus. Jadi perlindungan dan benteng dalam Kristus dianggap sebagai tempat yang paling aman. Tempat perlindungan yang paling aman jika ada bentengnya, ada temboknya. Nah, layaknya batu yang melindungi mulai dari angin, dari badai, seperti itulah Kristus yang adalah batu karang yang teguh memberikan perlindungan kepada Anda. Jangan takut, Anda dilindungin, dijaga. Siapa yang mau nyerang, dia akan terbentur dulu dengan batu tembok. Ingat nggak? Ketika Tuhan menghancurkan tembok yang dibangun oleh tangan manusia di Yeriko. Tidak perlu pakai bom, tidak perlu pakai pahat. Berapa lama pakai pahat? Tidak perlu dengan tenaga, tidak. Tetapi cukup ya dengan mengelilinginya saja sehari sekali dan pada hari yang ke-7 kali. Wow. Dan benteng sebesar itu, setebal itu, sehebat itu, di mana tadinya orang di Yeriko sangat-sangat yakin tidak ada yang bisa menghancurkan, hari itu dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Jadi dengan kata lain, jika benteng itu adalah benteng Elohim, bentengnya Tuhan, ya, Tuhan yang membangun, maka tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan yang menjaga kita. Dalam menghadapi percobaan, kesulitan hidup, Tuhan benteng hidup kita. Tidak usah cari dukun, tidak usah pakai orang pintar, tidak usah bangun pakai ramalan tidak usah. Tapi cukup percaya Yesus karena firman-Nya menjamin Dia adalah kota benteng kita, keselamatan kita. Saya baca ayat di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-3 bilang begini. Ya, Yahweh adalah gunung batuku dan benteng pertahananku dan pembebasku, Elohimku, kekuatanku. Aku percaya kepadanya, perisaiku dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Sampai menaranya juga itu dari batu. Jadi mau apa ini? Jika Yahweh adalah gunung batu kita, kota benteng pertahanan, Dia yang membebaskan kita, kekuatan kita, perisai kita, tanduk keselamatan, komplit sudah kita punya Tuhan. Tidak usah tambahin yang lain, cukup dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi saya mencoba menulis begini tentang Yesus adalah kota yang melindungi kita, batu karang yang menjadi benteng. Sebagaimana batu melindungi dalam sebuah benteng, seperti itulah Kristus menjadi benteng hidup kita di tengah-tengah badai hidup di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti batu yang menopang dan melindungi, ya, bahkan sampai menara yang tinggi pun sekalipun menjadi tempat untuk kita dapat memperhatikan keadaan kita. Seperti itulah Kristus menjadi benteng kita di saat-saat genting. Kita bisa dapat tahu dengan menara, kita bisa melihat sejauh mana musuh hendak datang dan menyerang. Karena menaranya kuat juga, gitu ya. Yang ketiga, di dalam Kristus
kita memiliki benteng yang tidak tergoyahkan dan menjadi perlindungan abadi selama-lamanya. Ya, jangan lupa nama Yesus. Apapun dalam nama Yesus. Melangkah dalam sebuah tindakan dalam nama Yesus. Jadi apapun, lakukan semua di dalam nama Yesus. Jadi Kristus adalah batu penopang, menjadikan hidup kita hidup di dalam benteng yang teguh yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Nah, ini selanjutnya adalah poin yang keempat. Ini penting ya. Poin yang keempat ini, batu digambarkan sebagai makna simbolis mencerminkan tentang keteguhan dan kepastian. Bagaimana ya? Kepastian itu apa sih maksudnya? Saya sedang bicara soal kepastian di dalam Kristus. Di dalam iman kita ada sebuah makna penting bagaimana Kristus menjadi sebuah kepastian. Saya kasih contoh begini, jika Anda sahabat-sahabatku dalam obrolan obras ini mengerti tentang batu itu tidak mudah goyah, ya. Batu itu tidak gampang hancur. Kekerasan batu dinilai semakin keras semakin mahal harganya. Apa yang membuat berlian itu menjadi mahal? Karena tingkat kekerasan. Ya, kemudian juga beningnya, cahaya yang keluar dari batu itu. Ya, ada bagaimana orang bisa melihat sesuatu yang bernilai sekali. Saudara tahukah saudara? Setiap batu yang terbaik dan batu yang mulia adalah batu yang kokoh. Ya, adalah batu-batu yang tidak mudah dihancurkan. Dan itu pasti. Jadi kalau kita ngomong berlian, pasti kuat gitu ya. Nilai kekerasannya kuat dibandingkan dengan batu-batu yang lain. Jadi saya ingin bicara kepada kita. Jika Anda percaya pada Yesus, hidup di dalam Kristus, maka Anda akan jadi kuat dan punya nilai yang luar biasa. Teguh, tak tergoyahkan. Siapa yang bisa memungkiri nilai batu yang kuat? Dia bukan cuma kuat, dia punya nilai harga yang tinggi. Nah, sebagaimana dituliskan dalam kitab Yesaya 26 ayat yang keempat, ya, dalam perjanjian lama Bible kita, dikatakan bahwa percayalah kepada Yahweh Elohim selama-lamanya. Ya, karena Tuhan kita, Yahweh Elohim kita adalah gunung batu yang kekal. Bicara kekal, sampai selama-lamanya dia tetap kekal. Sampai selama-lamanya dia tetap hebat. Sampai selama-lamanya dia tetap hidup. Bahkan ayat yang berikutnya di dalam Ibrani 13 ayat yang 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus Kristus tetap sama. Kasihnya, kuasanya, perlindungannya, keselamatannya, pertolongannya, semua tetap sama. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jika Anda punya iman di dalam Kristus, maka saya pastikan ada sebuah kepastian bahwa Anda akan kokoh di dalam Yesus. Jadi tidak ada berita apapun yang mengganggu Anda. Tidak ada ketakutan yang membuat Anda menjadi penakut. Tidak ada berita hoax yang membuat Anda jadi khawatir dan depresi. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Pasti bisa disembuhkan. Jika Anda sedang menyaksikan program ini, percayalah kepada Kristus, maka iman Kristus di dalam Anda membuat Anda seperti batu yang kokoh dan pasti kuat. Yang kedua, seperti batu yang tidak akan pernah bisa berubah. Apakah batu bisa berubah? Tidak. Ya batu. Tidak bisa berubah. Demikian pula janji Tuhan adalah sebuah kepastian yang tidak bisa digoyahkan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Yes, amin, puji Tuhan. Kita juga percaya bahwa di dalam Kristus kita memiliki kepastian. Keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Manusia mati itu pasti. Tetapi kepastian yang kedua, orang percaya sekalipun mati, dia akan dibangkitkan bersama-sama Kristus dan hidup bersama-sama Kristus. Bicara soal kepastian dari keselamatan kita. Jadi tidak akan pernah bisa goyah. Keselamatan kita itu pasti tidak akan pernah bisa digoyahkan. Apakah keselamatan kita bisa hilang? Saya pastikan kepastiannya adalah keselamatan Anda di dalam Kristus tidak akan pernah bisa hilang. Yesus berkata, tidak seorang pun yang dapat mengambil mereka dari dalam tanganku. Nah,
Saudara dan saya ada dalam tangan Yesus Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang dia ambil, berusaha mencuri adalah orang-orang yang tidak berada di dalam tangan Tuhan. Dia akan mudah untuk mencuri sesuatu dalam hidup mereka. Mengambil sesuatu dalam hidup. Yang diambil adalah masa depan. Ketika masa depan seseorang diambil, maka dia tidak punya masa depan. Dia akan berpikir soal keputusasaan, bunuh diri. Oh, kok saya ngomong bunuh diri? Jika ada di antara saudara yang punya niat untuk bunuh diri, stop, dalam nama Yesus bertobatlah, karena Yesus mengasihimu. Dia adalah gunung batu, perlindungan, dan punya kepastian. Anda pasti pulih, Anda pasti diberkati, Anda pasti sehat. Keluarga Anda pasti akan kembali utuh selama-lamanya. Yang terakhir, Kristus adalah batu yang tidak pernah dapat digoyahkan. Iblis berkata, salibkan dia. Mereka berpikir Yesus selesai sudah di bumi. Tetapi justru dengan disalibkan, dia mati menebus dosa kita. Dan dia bangkit untuk membuat kita hidup kembali. Amin. Ya, tidak pernah digoyahkan oleh keadaan apapun. Dia memberikan kepada kita kepastian. Dia juga memberikan kita kekuatan kembali. Ya, extraordinary. Ada sesuatu yang dia tambahkan kepada kehidupan kita. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, percayalah, jika kita membahas soal batu, saya hanya fokus kepada Yesus yang adalah batu karang yang teguh. Amin. Mengakhiri pertemuan kita dalam program Obras dari Radio Suara Sangkakala. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan siaran spesial ini. Dan melalui tema batu ini sebagai sebuah simbol orang percaya, kita memahami betapa pentingnya memiliki kekuatan fondasi, pertolongan, perlindungan di dalam Kristus Tuhan. Seperti batu yang tidak tergoyahkan. Demikian pula iman di dalam Kristus memberi kita keteguhan, kekuatan, perlindungan. Dan saya berdoa pesan-pesan hari ini akan membawa Anda lebih dekat di dalam Kristus. Tetap setia dalam program ini dan berjalan dalam kekuatan Kristus Yesus Tuhan. Sampai jumpa di siaran mendatang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin.